Kita baca kisah yang kedua. Ini praktikal sekali. Jadi bisa anak-anakku praktekkan di rumah langsung ya. Tapi berat sekali. Kana Sayyiduna Aliyun Zainul Abidin radhiyallahu anhu. Nah, jadi kisah ini adalah kisah tentang junjungan kita, yaitu Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Dia seorang yang soleh, ya, sangat dikenal kesolehannya. Kasirul birri bi ummihi hatta qala lahu ba'du ashabi. Beliau dikenali oleh sahabat-sahabatnya, oleh orang yang hidup pada masa itu, sebagai orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Jadi baktinya kepada ibu itu luar biasa. Itu terkenal ya, karena orang kalau bakti sama orang tuanya mesti dikenali oleh orang lain. Kadang dijadikan cerita, ya, kadang dijadikan pembanding oleh orang tua lainnya. Itu menyakitkan juga bagi anaknya sebenarnya. Tuh anaknya si fulana baktinya luar biasa sama ibunya, nggak kayak kamu. Nah itu yang pertama itu menyenangkan, tapi yang kedua menyakitkan bagi anaknya karena anaknya dibandingkan. Tapi ini Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, ini terkenal di kalangan masyarakat yang hidup pada waktu itu, apalagi di kalangan sahabatnya, sebagai apa? Orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ya. Anta abarun nasi bi ummik, ya, sampai-sampai sahabat-sahabatnya itu mengatakan engkau itu orang yang paling berbakti kepada ibumu, ya, dibanding manusia-manusia yang lain. Walimaza ma naraka ta'kulu ma'aha. Tetapi sahabat-sahabatnya itu heran. Kendati demikian, kendati Ali Zainal Abidin itu dikenali sebagai orang yang sangat berbakti kepada ibunya, tetapi dia nggak pernah terlihat makan bareng dengan ibunya, ya, nggak pernah terlihat. Maka sampai-sampai sahabat-sahabat itu bertanya, limaza ma naraka ta'kulu ma'ha, kenapa kami nggak pernah lihat engkau makan bareng ibumu yang kau berbakti kepadanya luar biasa itu? Faqala Ali Zainal Abidin menjawab, na'am, ya, li'anni akhafu an tasbiqa yadi ila ta'amin. Masya Allah nih, ini berat banget buat kita ya, tapi jadi ibrah kita. Ketika ditanya gitu, bagaimana Ali Zainal Abidin menjawabnya? Li'anni akhafu, aku itu khawatir kalau makan bareng ibuku, antas biqo biyadi ila ta'ami, khawatir ngambil dulu makanan sebelum ibuku ngambil. Tuh. Kalau kita makan bareng, apalagi di lesehan gitu ya, makannya dijejer, atau di warung Padang makanannya dijejer gitu, siapa yang lebih dulu memulai makan? Diri kita apa orang tua kita? Satenya di sana, kita jalan ke sana ngambil sate, padahal orang tuanya masih duduk diam. Ini ternyata Ali Zainal Abidin tuh khawatir tuh kalau makan bareng ibunya, khawatir dia nggak bisa nahan tangannya untuk ngambil lebih dulu makanan dibanding ibunya. Dan dorongan itu mesti ada. Kalau kita makan bareng-bareng mesti pinginnya yang duluan gitu ya. Apalagi kalau umpamanya menunya kayak melu yang dimakan bareng, kayak geramai bakar yang 1 kilo 2 kilo dimakan bareng gitu. Siapa yang mau ngambil duluan? Bisa nggak kita cegah diri kita itu untuk ibu dulu ngambil gitu, bapak dulu ngambil gitu ya? Bisa nggak kira-kira? Atau kita tergopoh-gopoh, duluan ambil bagian yang paling banyak dagingnya, ya? Atau bisa kita menyederhanakan situasi sebenarnya. Kita ngambil dulu nggak apa-apa, tapi ambilan pertama yang terbaik itu kita ambil untuk apa? Ini bu, ini pak, selanjutnya adalah kita. Bisa saja seperti itu, sehingga mereka mendapatkan bagian yang pertama dari yang terbaik dari makanan yang ada di hadapannya. Nah rupanya Ali
Ya. Zainal Abidin radhiyallahu anhu itu nggak terlihat makan bareng ibunya oleh sahabat-sahabatnya itu karena dia khawatir, nggak bisa mencegah dirinya untuk mengambil makanan lebih dulu dibandingkan ibunya. Qad sabaqa ilaihi ainaha wa azamat ala tanawulihi fa akuna qad aqaqtuha. Masyaallah ya. Karena apa? Dia khawatir ngambil dulu makanan sebelum ibunya. Kenapa? Karena pandangan matanya telah lebih mendahului. Nah, karena pandangan matanya mendahului, azamat lalu timbul azam keinginan untuk apa? Ala tanawulihi, untuk segera mengambilnya, mendapatkan makanan itu. Fa akuna qad aqaqtuha. Lalu yang demikian itu aku merasa menjadi durhaka karenanya. Insyaallah. Hanya karena sebab ngambil makanan lebih dahulu dibanding ibunya, itu dia khawatir kalau itu menjadikan sebab dia itu menjadi durhaka kepada ibunya. Masya Allah, jadi jauh banget ya beliau-beliau itu dengan kita-kita ini. Ya, jauh banget. Ya ini untuk kita belajar ya. Jadi begitulah wujud birrul walidain orang-orang terdahulu. Kita bisa bandingkan dengan birrul walidainnya orang-orang sekarang itu seperti apa bentuknya. Mungkin berbeda.